Yang mana setelah itu Ismail ini dibawa lagi tuh ke rumah Mbok Samirah. Sampai di sana ya, di hadapan Pak Kiai juga Mbok Samirah itu ketawa ngeledek mereka karena Mbok Samirah bilang 7 jin perewangan yang udah kalian buang tuh masih ada di situ. Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, di treat horror kali ini aku mau ceritain ke kalian sebuah kisah yang menurut aku ini ceritanya serem banget nih. Ini kisahnya atau ceritanya aku dapat dari akunnya Asakena, yang mana judulnya nih ya, ini perewangan Mbok Samirah. Jadi kalau kalian nggak tahu apa itu arti perewangan, jadi menurut yang aku baca, perewangan itu artinya semacam penghubung dengan dunia roh gitu ya. Jadi ya mungkin penghubung antara dunia kita dengan dunia roh. Ya kurang lebih kayak gitulah. Dan ini ceritanya ya pasti berhubungan dengan itu. Yang menurut aku ini ceritanya beneran serem ya. Jadi aku pas baca ceritanya juga, aku langsung kepikiran nih, kalian harus tahu juga nih ceritanya. Oke lah, langsung aja aku ceritain. Tapi kayak biasa, sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian pecinta halal creepy yang belum join dengan kita di sini para Risk Creepers, kalian bisa join dulu pastinya dengan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif pas aku upload video terbaru. Karena kita di sini bakal terus penuhin asupan creepy setiap minggunya. Oke lah, siapkan cemilan dan minuman kalian. Tapi kalau kalian puasa, selamat berpuasa, semoga puasanya lancar. Tadi kalau kalian nontonnya malam, siapkan cemilan dan minuman, redupkan juga lampunya. Kita masuk ke ceritanya. Jadi kisah ini dialamin dan diceritakan oleh seorang narasumber dari akunnya Asakena. Jadi karena diceritanya juga itu hanya disebut narasumber ya, jadi nggak ada disebutin namanya. Jadi karena menurut aku kepanjangan kalau di sini aku ceritain ke kalian dengan nyebut narasumber. Jadi kita singkat aja gitu ya. Jadi di sini aku nyebutnya Nara aja lah. Oke, jadi si Nara ini ngalamin kisah ini itu saat dia masih kecil tuh, yang kira-kira dia ini masih kelas 7 atau kelas 1 SMP gitu ya. Yang saat itu juga dia ini tinggal di sebuah desa yang ada di kawasan Jawa Timur. Yang mana di situ dia tinggal tuh hanya dengan neneknya ya, karena kedua orang tuanya itu merantau tuh kerja keluar kota. Dan diceritai juga Nara ini ngaku ya, katanya kalau dia dari kecil itu indigo, bisa ngelihat makhluk-makhluk lain kayak gitulah. Nah dia juga katanya nih ya, kadang dia tuh nggak bisa membedakan yang mana manusia dan yang mana bukan manusia. Karena ya gak semua dari wujud hantu itu wujudnya itu menyeramkan loh. Ada juga yang wujudnya itu benar-benar persis kayak manusia, tapi bukan manusia aja. Oke lah, jadi itu pengakuan dia di ceritanya aja sih. Jadi kita sambung nih ya ceritanya. Nah jadi saat dia tinggal di desa itu, ada nih suatu kejadian yang itu benar-benar membekas tuh di ingatannya. Bahkan bukan cuman dia ya, tapi semua masyarakat desa yang ada di sana itu benar-benar ingat tuh dengan kejadian ini. Yang mana di sana kejadiannya itu dikenal dengan sebutan perewangan Mbok Samirah. Jadi Mbok Samirah ini itu nenek yang udah punya beberapa anak dan cucu. Dan salah satu anaknya Mbok Samirah yang juga tinggal di desa itu ya, itu disebut dengan Pak Poh. Jadi Pak Poh ini juga itu udah punya istri dan anak juga gitu, udah punya keluarga lah kayak gitu. Nah jadi karena Pak Poh ini juga tinggal sedesa dengan Mbok Samirah, jadi Pak Poh inilah salah satunya, satu-satunya anak Mbok Samirah yang selalu ngurusin Mbok Samirah tuh di desa itu. Jadi Mbok Samirah dikenal di desa itu sebagai tukang pijat gitu ya, karena Mbok Samirah ini dipercaya warga lah bisa ngobatin patah tulang, terkilir atau semacamnya kayak gitulah. Bahkan Mbok Samirah ini sering banget gitu loh ngobatin kalau ada anak kecil terkilir kayak gitulah. Awalnya Nara ini taunya kalau Mbok Samirah itu suka dengan anak kecil, karena Mbok Samirah ini ya itu suka banget loh nyiumin anak kecil. Tapi ternyata ada hal lain yang bikin kalian merinding nih. Kenapa Mbok Samirah ini suka nyiumin anak kecil? Nanti nih aku ceritain ya soal itu. Jadi soal apa yang dialami Nara ini, dan pertama kali nih dia tahu ya kalau ada sesuatu gitu di balik Mbok Samirah. Itu berawal saat Nara ini tuh main di lapangan, terus nggak tahu gimana dia ini jatuh lah gitu ya, sampai tangannya itu terkilir. Akhirnya pulang tuh kan dia ke rumah. Pas neneknya tahu kalau tangannya udah terkilir, akhirnya neneknya ini ngebawain lah Nara ini ke Mbok Samirah. Yang kebetulan rumah mereka itu nggak gitu jauh ya, antara rumah Nara ini dengan rumah Mbok Samirah itu cuman berselang 9 rumah katanya. Setelah nyampe ke rumah Mbok Samirah, di situ Nara ini pun baru pertama kali loh masuk ke dalam rumahnya. Yang mana dia pun baru tahu ya, kalau dalaman rumah Mbok Samirah ternyata itu sederhana banget gitu. Karena dindingnya pun itu dari anyaman bambu dan atapnya pun itu cuman dari jerami aja gitu. Padahal yang dia tahu ya kalau keluarganya Mbok Samirah ini itu keluarga terpandang lah di desanya. Apalagi kejadiannya ini itu udah di zaman modern gitu ya, tapi nggak diceritain sih ini tahun berapa kejadiannya. Tapi kalau menurut aku kayaknya ya ini di atas tahun 2000-an sih, mungkin di atas tahun 2005 gitu.
Mungkin sih. Ya udahlah, di situ Nara pun langsung dibawa ke tempat tidur dan bajunya pun itu dibuka gitu ya dengan Mbok Samira. Maksudnya itu untuk ngurut tangannya yang sakit gitu loh. Nah, saat Mbok Samira itu sedang ngurut tangannya, Nara ini ngeliat di belakangnya Mbok Samira gitu ya. Itu ada sosok anak kecil, yang mana sosok anak kecil itu sedang berdiri di pintu sambil ngeliat si Nara gitu. Dan anak kecil itu seolah ngomong atau mengisyaratkan, dia bilang kayak gini, "Jangan mau, jangan mau." Tapi Mbok Samira itu tahu kalau Nara ini ngeliat sosok anak kecil itu yang ada di belakangnya Mbok Samira. Karena Mbok Samira itu langsung ngomong kayak gini, "Udah, nggak usah malu, sama-sama anak kecil kok." Ya udahlah, setelah itu ya anak kecil itu pun pergi nggak kelihatan lagi dan Mbok Samira itu pun ngelanjutin lah ngurut tangannya si Nara. Lalu setelah Nara ngeliat sosok anak kecil itu, nggak lama kemudian, yang mana saat itu Mbok Samira itu masih ngurutin tangannya. Di sini Nara ini ngeliat sosok lain lagi, yang mana Nara ini tuh bener-bener ketakutan dan kaget banget lah. Karena dia ngeliat ya, di belakang Mbok Samira itu ada sosok besar berbulu lebat dan di mulutnya juga itu ada 6 taring yang nyampe ke dadanya. Dan matanya juga itu besar dan merah. Ngeliat itu, Nara ini bener-bener ketakutan banget lah. Nah di situ Mbok Samirah pun tahu kalau Nara ini ketakutan ngelihat sosok yang ada di belakangnya gitu. Dan di situ Mbok Samirah pun itu langsung ngibasin tangannya gitu loh, kayak ngusirin sosok yang ada di belakangnya. Dan saat itu juga sosok itu langsung pergi gitu aja. Dan Mbok Samirah pun itu tetap fokus ngobatin tangannya Nara itu sambil ngunyah tahu putih. Jadi tahu putih yang ada di mulutnya itu dia lepeh, jadi dia pijatkan lah di tangan Nara yang sakit. Yang ajaibnya ya, setelah itu tangan Nara pun itu bener-bener sembuh total, nggak ada sakit lagi. Setelah pengobatannya selesai, jadi neneknya Nara ini pun itu minta izin gitu ya dengan Mbok Samira kalau mereka ini mau pulang. Tapi pas mereka masih baru nih di depan rumahnya Mbok Samira, nah di sini Nara ini ngeliat lagi ya, itu ada sosok yang bener-bener serem banget, yang sampai Nara ini ketakutan banget gitu loh. Karena dia ini ngeliat sosok wanita tua, tapi badannya itu setengah kodok dan kepalanya itu kebalik loh. Maksud kebaliknya itu ya, dagunya itu ada di atas dan keningnya itu di bawah. Nah neneknya Nara sadar tuh kalau Nara ini ngelihat sosok itu, sampai Nara ini udah ketakutan banget kan. Nah di situ neneknya pun itu langsung ngusapin tuh matanya Nara. Dan saat itu juga sosok itu pun langsung gak kelihatan lagi lah di matanya Nara. Ya udahlah, di situ mereka pun pulang. Baru setengah jalan gitu ya, nenek ini ingat kalau mereka ini lupa gitu loh bayar uang pijatnya. Ya udahlah, mereka balik lagi tuh ke rumah Mbok Samira. Nah di sana ya, baru nyampe di depan pintunya, Nara dan neneknya ini itu bener-bener kaget ngelihat Mbok Samira itu yang lagi nyiumin tempat tidur bekas untuk ngurut si Nara ini tadi. Dan di dindingnya juga itu ada sosok kodok yang dilihat dengan Nara itu tadi. Gimana nggak kaget coba mereka? Dan gitu Mbok Samira ngeh kalau mereka balik lagi. Yang anehnya Mbok Samira ini nggak kaget sama sekali loh. Malah dia cuman tanya kayak gini, kok balik lagi? Malah Nara dan neneknya tuh yang kaget karena kelakuan aneh dari Mbok Samira itu. Karena kan dia nyiumin tempat tidur bekas Nara kan. Itu maksudnya apa coba? Dan di situ juga ada sosok yang benar-benar serem banget gitu ya. Sosok kodok yang dilihat Nara itu tadi ada di dinding loh, nempel. Di situ neneknya pun langsung nyuruh Nara ini nganterin uangnya tuh ke Mbok Samira. Nah saat Nara ini nyamperin Mbok Samira gitu ya, di situ Mbok Samira nyium pipinya Nara loh. Ya udahlah, setelah itu mereka pun buru-buru balik kan. Nah saat mereka udah balik nih di setengah perjalanan gitu ya mau nyampe ke rumahnya, di sini Nara ini ngeliat lagi sosok anak kecil yang tadi dia lihat pas dia ini masih dirurut. Yang mana anak kecil itu ya yang terus natapin Nara itu dengan tatapan sedih. Yang mana Nara saat itu juga itu nggak tahu ya itu manusia apa bukan gitu loh. Padahal Nara ini sebelumnya nggak pernah ngelihat anak kecil itu ada di desanya. Dan dia juga itu benar-benar nggak tahu ya itu artinya apa gitu. Ya udahlah, setelah itu mereka pulang dan semua udah selesai gitu ya karena tangan Nara pun itu udah sembuh lah. Tapi kejadiannya nggak cuma sampai situ aja, karena ada kejadian yang lebih mengerikan lagi. Yang mana kejadian ini seolah jadi tontonan seluruh masyarakat desa, bahkan kejadian ini juga itu menghantui semua masyarakat desa loh. Itu setelah beberapa waktu kemudian ya, kesebarlah kabar kalau Mbok Samira ini katanya sakit. Yang mana sakitnya ini tuh bukan sakit medis gitu ya, sakit yang gak wajar. Karena di tubuhnya Mbok Samira
itu udah dipenuhin dengan borok, dan Mbok Samirah juga itu keadaannya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia tuh cuman bisa tertidur aja tuh di tempat tidur karena Mbok Samirah sedang sakit ya. Jadi Mbok Samirah ini itu dirawat dengan anaknya, yaitu Pak Poh tadi gitu loh, satu-satunya anak Mbok Samirah yang tinggal di desa itu juga. Nah di sana ya Pak Po dan istrinya dan keluarganya itu benar-benar kaget dengan sakitnya Mbok Samirah ini. Karena Mbok Samirah itu sakit yang kayak aku jelasin itu tadi ya, dia tuh nggak bisa bangun. Tapi nih dia ini kalau makan ya itu bener-bener rakus banget, kayak orang yang nggak pernah makan loh. Itu bener-bener bikin mereka ini tuh kaget dan terheran-heran. Ini sebenarnya apa sih? Karena Mbok Samirah ini pernah makan mie instan dan itu habis sekardus dalam sekejap. Dan yang anehnya juga ya soal sakitnya Mbok Samirah. Biasanya kalau orang sakit itu pasti ada ngeluh kan soal apa yang sakit. Tapi Mbok Samirah ini sama sekali nggak ada ngeluh. Tapi dia tuh selalu marah-marah tuh ke orang, ketawa-ketawa sendiri, bahkan ngegodain anak-anak kecil yang lewat di depan rumahnya. Dan Mbok Samirah ini itu selalu teriak-teriak, itu kayak ngeledek loh kalau dengar suara azan. Yang mana karena itu ya, itu masyarakat pun udah ketakutan kan, karena kesannya itu kayak menantang Tuhan dan menantang agama gitu loh. Ya udahlah karena kayak gitu ya, akhirnya keluarganya Pak Poh ini setuju lah untuk ngedoain si Mbok Samirah. Itu maksudnya biar Mbok Samirah ini disembuhkan gitu ya dari penyakitnya dan diampuni gitu dosa-dosanya, karena dia itu udah kayak tadi kan. Ya itu semacam ruqyah gitu loh kira-kira. Nah lalu Pak Poh pun itu ngadain acara pengajian di rumahnya Mbok Samirah gitu loh. Itu untuk mendoakan kesembuhannya Mbok Samirah. Yang mana pengajiannya itu ngundang beberapa warga desa gitu ya. Nah jadi saat mereka sedang masak-masak gitu kan untuk acara pengajiannya, yang mana di situ nggak ada makanan yang udah dimasak, semua masih diolah gitu ya. Mbok Samirah ini tiba-tiba itu teriak dan memberontak minta makan. Nah jadi karena belum ada masakan yang udah masak, Mbok Samirah ini itu langsung melahap memakan habis ayam mentah loh. Bahkan 4 ekor ayam mentah dia makan langsung tuh di depan orang-orang, yang ngebuat semua warga itu benar-benar kaget dan ketakutan. Karena ini Pak Po dan istrinya pun itu udah mikir gitu ya, kayaknya penyakit yang Mbok Samirah ini tuh bukan penyakit sembarangan. Dan bener aja setelah mereka ngadain acara ruqyah gitu ya, itu gak ada perkembangan sama sekali itu di Mbok Samirah. Yang mana saat itu Mbok Samirah itu tetap sakit gitu ya, bahkan waktu udah berlalu pun Mbok Samirah itu gak kunjung sembuh. Yang mana dia ini terus tidur gak bisa ngapa-ngapain, yang bisa terus kelaparan teriak-teriak gitu loh. Sampai di suatu hari di desa mereka itu ngalamin hujan lebat dan angin kencang gitu ya. Jadi karena angin kencang itu ada satu pohon nih di depan rumahnya Mbok Samirah, itu pohon randu gitu ya. Jadi karena kena angin kencang pohonnya itu miring tuh, hampir tumbang. Jadi karena takut pohonnya itu tumbang terus kena rumah Mbok Samirah, akhirnya Pak Poh ini nyuruh anaknya yang bernama Ismail untuk nebang pohon itu. Setelah Ismail ini nebang pohonnya, dia ini pulang gitu ya ke rumah, karena capek dia tidur lah. Tiba-tiba dia kebangun itu karena seluruh tubuhnya itu berasa gatal banget. Gatalnya itu bener-bener parah banget gitu loh. Nah jadi pas dia bangun dia buka baju kan, ternyata di badannya, di tubuhnya itu udah penuh dengan ulat taun. Itu ulat bulu yang sebesar jempol tangan orang dewasa. Kalian bayangin tuh kayak gimana gatalnya ulat itu kalau ada di seluruh tubuh kita gitu loh. Itu yang dirasain dengan Ismail saat itu. Di situ Ismail ini sampai teriak-teriak, bahkan sampai nangis juga. Yang akhirnya Pak Po datang gitu kan, ngecek kenapa gitu. Nah di situ Pak Po pun itu benar-benar kaget ngelihat ulat bulu yang udah penuh tuh di badannya. Akhirnya Pak Po pun itu bantu ngebersihin badannya gitu loh, ngelepasin ulat bulu dari badannya. Dan Pak Po pun itu langsung tuh ngebakar ulat bulunya saat itu juga. Nah jadi karena saking gatalnya ya yang dirasain dengan Ismail ini, dia ini sampai nyayat badannya itu dengan pisau. Jadi garuknya itu pakai pisau sampai badannya itu ya itu udah penuh dengan darah loh. Jadi saking gatalnya gitu ya, jadi sayatan pisau itu udah nggak berasa lagi. Nah jadi karena di badannya udah darah semua ya, itu orang tuanya Ismail ini, ibunya dan Pak Po itu bener-bener kaget dan histeris gitu loh ngelihat kejadian kayak gitu. Karena kejadian yang kayak gitu ya, Pak Po itu langsung mikir, kayaknya ada yang gak beres nih soal kejadian ini. Nah lalu Pak Po pun saat itu juga itu langsung keluar, manggil orang pintar atau dukun gitu ya yang ada di desa mereka. Ya udahlah, setelah dukun itu datang gitu ya ke rumah mereka, dukun itu langsung ngeliat kalau di plafon kamarnya Ismail itu ada sosok hitam. Yang mana sosok itu ya itu cuman dukun itu loh yang bisa ngeliat. Dukun itu juga ngejelasin yang katanya ya penyebab Ismail kayak gitu itu karena ulah jin yang ada di perewangan Mbok Samirah. Yang mana jin itu gak terima tempat bersemayamnya, yang mana pohon randu tadi ditebang tuh dengan Ismail ini.
Di sini Pak Poh pun itu bener-bener kaget gitu ya, karena Pak Poh itu baru tahu kalau Mbok Samira itu melakukan perewangan atau melakukan aktivitas lain gitu ya yang berhubungan dengan jin dan ilmu hitam. Yang akhirnya Pak Poh dan dukun itu pun merencanakan lah untuk membersihkan rumah Mbok Samira dari aktivitas lain gitu loh yang berbau dengan ilmu hitam gitu. Ya udahlah, setelah dibersihkan ternyata itu hasilnya itu nggak memuaskan ya, karena kata dukunnya nih di perewangan Mbok Samira itu totalnya ada 70 jin, sedangkan dukun itu cuman bisa nangkap 7 jin gitu loh. Yang ngerinya nih ya, proses pembersihannya itu sampai ngebuat rumah Mbok Samira itu miring ke kiri loh. Pak Po yang saat itu udah ngebayar dukun itu pakai 10 kerbau gitu ya untuk membersihkan rumah Mbok Samira sekaligus untuk nyembuhin Mbok Samira juga gitu loh. Tapi hasilnya itu sama sekali nggak ada karena kelihatan ya dukun itu benar-benar nggak kuat loh menghadapi jin yang ada di rumahnya Mbok Samira. Setelah itu dukun itu pun sakit-sakitan gitu ya. Lalu beberapa hari kemudian Pak Po ini dapat kabar kalau dukun itu meninggal dengan mengenaskan. Yang mana dukun ini meninggal itu karena ikut campur di perewangan Mbok Samira. Yang akhirnya Pak Po ini pun datang ke rumah duka, yaitu ke rumah dukun itu. Nah pulang dari dia melayat, dia ini langsung ke rumah Mbok Samira gitu. Itu maksudnya aktivitas biasa gitu ya, karena kan Pak Po ini yang ngerawat Mbok Samira. Tapi pas dia nyampe di rumah Mbok Samira ternyata tahu kalau dukun itu meninggal. Dan Mbok Samira juga itu ngeledek loh soal kematian dukun itu. Yang mana di situ Mbok Samira seolah-olah kayak ngerasa puas banget gitu kalau dia tuh udah ngerasa menang. Yang mana di sini Pak Poh pun itu udah buntu banget gitu ya, mau nyelesain masalah ini kayak gimana lagi nih. Karena Pak Poh juga itu nggak ngerti soal hal-hal begituan. Yang akhirnya ya berjalannya waktu, ya Mbok Samira kayak gitu terus keadaannya nggak sembuh-sembuh. Setelah beberapa waktu kemudian, ada satu kejadian lagi nih. Salah satu tetangganya Pak Poh yang kebetulan dia itu pengurus masjid gitu ya. Nah saat subuh dia ini mau ke masjid gitu, mau persiapan sholat subuh berjamaah gitu ya. Nah pas dia baru mau buka gerbang masjid, di situ dia kaget karena ngelihat Mbok Samira yang sedang ngencingin tangga masjid. Karena penjaga masjid itu ya taunya kalau Mbok Samira itu sedang sakit, ya nggak bisa bangun tuh dari tempat tidurnya. Nah karena itu ya dia ini ngerasa kayaknya ada yang nggak wajar soal kejadian itu. Yang akhirnya dia ini langsung gibasin sosok Mbok Samira itu dengan sajadah. Yang akhirnya ya sosok Mbok Samira itu pun hilang dalam sekejap. Yang mana penjaga masjid ini tuh bener-bener heran dan kaget banget ngelihat sesuatu terjadi di depan matanya yang sebelumnya belum pernah dia lihat gitu loh. Karena sosok itu bener-bener hilang kayak asap. Sampai kejadian soal ini pun yang akhirnya menyebar lah ke warga desa lain. Yang akhirnya semua warga desa tahu ya soal kejadian di masjid ini. Itu yang ngebuat semua warga itu benar-benar ketakutan lah dengan Mbok Samira. Yang seolah ya Mbok Samira ini itu kayak bukan cuman manusia loh, itu kayak hantu atau pokoknya itu sosok yang menyeramkan banget lah di mata warga desa di sana. Singkat cerita, karena keadaan Mbok Samira yang gak kunjung sembuh ya, bahkan Mbok Samira juga itu udah benar-benar meresahkan semua warga desa, udah ngebuat semua warga desa ketakutan. Akhirnya mau gak mau Pak Poh ini berusaha lagi lah untuk nyembuhin Mbok Samira. Yang akhirnya Pak Poh ini dapat satu dukun yang katanya dukun ini bisa untuk nyembuhin Mbok Samira, karena dukun ini tuh bener-bener kuat gitu loh dibandingkan dukun-dukun lain. Setelah Pak Poh ketemu dengan dukun itu, Pak Poh pun itu langsung ngejelasin dan nunjukin lah gimana keadaan Mbok Samira. Yang saat itu dukun itu pun seolah kayak tahu gitu ya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu dukun itu pun ngajak Pak Poh dan Ismail ke suatu tempat yang mana di sana itu ada sumur dalam gitu ya, sumur yang biasanya untuk ngairin sawah gitu loh. Nah jadi pas mereka nyampe di sumur itu mereka ngeliat di dalam sumur itu ya, itu ada Mbok Samira yang sedang dirantai dengan keadaan Mbok Samira itu benar-benar persis kayak kodok. Saat Ismail ngeliat Mbok Samira yang ada di dalam lubang sumur itu ya, dia ini benar-benar itu nggak tega gitu ya, karena kan itu neneknya kan. Sampai Ismail ini pun itu mau lompat ke sumur itu yang niatnya itu mau nyelamatin Mbok Samira. Nah di situ Ismail ini benar-benar sampai memberontak lah kayak gitu ya. Yang akhirnya itu ditenangin lah dengan dukun itu kepalanya ditekan gitu ya, dan dukun itu yang ngebuat Ismail itu langsung pingsan. Maksudnya itu untuk menenangkan si Ismail itu aja. Karena Ismail ini nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Ismail pingsan ya, dukun itu pun ngejelasin ke Pak Poh yang katanya kalau Ismail itu satu-satunya cucu Mbok Samira yang terpilih untuk meneruskan perewangan Mbok Samira itu gitu loh. Yang artinya Ismail itu bakal jadi budak dari jin yang ada di perewangannya.
Nah di situ Pak Po langsung gak setuju kan, karena Pak Po nganggap kalau itu tuh bener-bener udah sesat. Apalagi ya keluarganya Pak Po itu udah bener-bener tercoreng banget gitu di mata warga karena kejadian perewangan Mbok Samirah ini. Jadi dia nggak mau kejadian itu berlanjut, apalagi itu dengan anaknya gitu, dengan Ismail. Setelah Pak Po sadar kalau Ismail itu jadi satu-satunya ancaman untuk meneruskan perewangannya Mbok Samirah, di situ Pak Po pun minta tolong lah sama dukun itu gitu loh. Maksudnya untuk menyelamatkan Ismail ini dan menyelesaikan semua masalahnya. Akhirnya dukun itu pun punya solusi yang mana katanya itu harus menjalankan satu syarat. Jadi syaratnya Ismail ini tuh harus tidur di sebelah tubuhnya Mbok Samirah dan jangan bangun sampai nanti matahari terbit. Nah jadi saat itu kondisinya udah malam dan Ismail itu masih pingsan ya. Dan saat itu juga mereka ini ngebawain lah tubuh Ismail itu ke rumah Mbok Samirah. Sampai sana itu ditidurkan di sebelah tubuhnya Mbok Samirah. Tapi sayangnya syarat ini pun gagal dijalankan. Karena saat malam ya itu matahari belum keluar, tapi Ismail ini udah kebangun dan dia kaget tuh ngelihat Mbok Samirah udah ada di sebelahnya. Nah karena keadaan tubuh Mbok Samirah yang itu udah mengerikan banget ya, di sekujur tubuhnya itu udah ada luka borok, ditambah di situ juga ada ulatnya gitu loh. Jadi karena itulah Ismail ini spontan takut dan langsung lari balik ke rumahnya. Jadi sampai di sana ibunya, ternyata itu ibunya Pak Po dan dukun itu udah nungguin. Nah di situ Ismail lari tuh ketakutan, yang mana dia itu udah keringat dingin dan mukanya pun itu udah pucat semua tuh karena ketakutan. Setelah Ismail nyampe rumah dan syaratnya pun itu gagal dijalankan ya. Ya udahlah akhirnya malam itu mereka berunding nih. Dan di situ dukun itu juga ngejelasin soal apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbok Samirah. Karena dukun ini tahu banyak gitu ya soal kejadian itu gitu loh. Karena kan dia orang pintar kan yang ngerti banget soal begituan. Nah di situ dukun itu juga ngejelasin ya alasan kenapa Mbok Samirah ini suka banget nyiumin anak-anak kecil. Ternyata itu bukan karena Mbok Samirah suka dan anak kecil, tapi Mbok Samirah nyium anak kecil itu untuk hidupnya itu biar bisa abadi gitu loh. Karena Mbok Samirah ini ngambil nyoni. Jadi kalau aku baca dari Google ya, nyoni itu artinya semacam sari-sari anak kecil atau semangat yang berasal dari anak kecil gitu loh. Ya kurang lebih kayak gitulah yang aku baca gitu ya dari Google. Ternyata itulah sebabnya kenapa Mbok Samirah ini suka banget nyium anak kecil. Lalu dukun itu juga ngejelasin kenapa Mbok Samirah ini tuh nggak meninggal-meninggal. Dengan keadaan tubuh dia yang udah kayak gitu ya, harusnya Mbok Samirah ini udah meninggal. Nah itu ternyata ya Mbok Samirah ini itu bersekutu dengan jin agar hidupnya abadi gitu loh. Harusnya Mbok Samirah ini udah meninggal. Dan katanya juga jiwa yang ada di badannya itu bukan Mbok Samirah lagi gitu. Itu bukan dia lagi, tapi udah diisi dengan beberapa perewangannya. Berarti di dalam tubuhnya itu udah ada jin gitu ya. Dan soal sumur yang mereka datengin tadi ya, ternyata itu emang awal mula tempat petapaan si Mbok Samirah. Dan kodok yang mereka lihat, yang mana dilihat dengan sinara ini juga ya. Pokoknya itu ada sosok kodok yang menguasai tubuhnya Mbok Samirah. Yang mana kodok itu emang berasal dari sumur itu. Yang pasti itu bukan kodok biasa gitu ya. Itu ya kodok jin yang menyerupai kodok gitu loh. Nah jadi soal Ismail, jadi sejak dia pingsan di sumur itu ya, itu udah mulai sering tuh terjadi sesuatu yang aneh tuh dengan dia. Yang pertama dia ini udah mulai sering kesurupan, dia itu sering ngeliat ya sosok-sosok yang sebelumnya belum pernah dia lihat. Yang mungkin itu mata batinnya kebuka kali ya karena kejadian itu ya, nggak tau lah. Bahkan Ismail ini ya kalau tidur itu harus selalu diawasin loh. Karena kalau dia tidur di tempat tidur itu bisa-bisa bangunnya udah di kamar mandi atau bahkan di luar di tempat-tempat yang random kayak gitu, atau bahkan Ismail ini bisa hilang. Nah, jadi karena terornya saat tidur, dia ini tuh jadi jarang tidur, jadi ketakutan tidur ya. Yang karena itu juga fisiknya itu jadi berubah banget loh, sampai kurus banget yang kelihatan nggak bergairah sama sekali. Karena pernah di suatu hari, pernah terjadi ya, yang mana saat itu Ismail lagi tidur lolos tuh dari pengawasan Pak Po. Yang biasanya ya Pak Po dan istrinya itu selalu ngawasin si Ismail ini tidur. Jadi kebetulan saat itu mereka ini lengah gitu ya. Dan langsunglah terjadi sesuatu yang bikin sekampung itu heboh. Karena ya saat Ismail tidur tiba-tiba dia tuh menghilang, gak ada tuh di rumah, dicariin juga ya seluruh desa itu gak ditemukan. Yang akhirnya Ismail itu ditemukan di sumur itu tadi, yang mana saat itu Ismail ini udah tertidur tuh di sebelah sumur itu. Itu semua masyarakat desa itu kaget kan dan ketakutan lah soal kejadian ini, karena ini kejadiannya tuh udah makin aneh. Karena kejadian itu dan keadaan Ismail pun itu udah makin parah. Yang akhirnya Pak Po ini ngebawain lah Ismail ini ke rumah dukun itu gitu loh. Maksudnya itu untuk diobatin. Tapi pas mereka udah nyampe di rumah dukun itu,
ini keadaan Ismail itu makin aneh lagi karena di sana Ismail ini menunjukkan itu sikap kayak kodok gitu loh. Dia ini kayak kerasukan jin kodok. Pokoknya sikapnya itu bener-bener kayak kodok lah, sampai dia tuh ngelompat dari dinding ke dinding di rumah dukun itu. Yang akhirnya ya dukun itu pun ngobatinnya itu pakai pancing, tapi itu bukan pancing biasa ya, yang mungkin udah diisi dengan doa atau kayak gimana, nggak ngerti lah. Pokoknya dengan pancing tuh katanya disabet tuh dengan pancing, habis itu ditangkap tuh dengan dukun itu. Pak Po pun akhirnya ngebantuin lah dukun itu ya untuk nangkep tubuhnya si Ismail yang udah lompat ke sana kemari. Setelah Ismail ditangkap, dukun itu pun berusaha untuk menenangkan Ismail ini. Ya udahlah, setelah Ismail tenang ya, dia ini pingsan gitu ya. Nggak lama dia ini sadar lah. Tapi masalahnya nggak cuman sampai situ ya, karena keadaan Ismail itu masih berlanjut. Di situ dukun itu juga masih nyari solusi loh. Gimana caranya Ismail ini bisa benar-benar sembuh? Karena nggak ada solusi dan keadaan Ismail itu nggak membaik sama sekali. Gitu juga dengan Mbok Samirah, bahkan semuanya itu makin buruk gitu ya. Yang akhirnya Pak Po ini manggil lah seorang Pak Kiai gitu yang tinggal di perbatasan kota yang lumayan jauh tuh jaraknya dari desa mereka. Nah di sana langsung lah Pak Kiai itu diajak gitu ya ke rumah Mbok Samirah. Karena saat itu ya Mbok Samirah itu masih hidup dengan keadaan tubuhnya itu udah mengerikan banget. Karena tubuhnya itu ya makin lama itu makin busuk. Karena secara fisik harusnya Mbok Samirah itu udah meninggal. Makanya tuh tubuhnya itu makin busuk gitu loh. Tapi tetap Mbok Samirah itu masih terus ketawa ya, masih terus ngeledek semua orang yang ada di depannya. Gila nggak? Di situ Pak Kiai pun memulai prosesnya, yang mana Pak Kiai ini berhasil menangkap 7 jin dari perewangan Mbok Samirah. Yang itu 7 jinnya itu dimasukkan ke botol yang dilapisin dengan kain kafan. Yang mana katanya botol itu harus dibuang ke laut utara. Yang ngebuangnya itu harus Ismail ini sendirian loh. Nggak ada yang boleh nemanin Ismail. Awalnya Pak Po ragu kalau Ismail ini yang ngebuang botol itu ke laut utara. Karena keadaan fisik Ismail itu udah nggak memungkinkan gitu kalau dia tuh pergi ke sana sendirian. Nah tapi karena nggak ada solusi lain ya, yang itu satu-satunya cara. Yang kira ya udahlah, akhirnya Ismail ini pergi ke laut utara itu pakai motor tuh sendiri dengan keadaannya itu yang benar-benar nggak mendukung. Sampai di pantai, Ismail ini langsung ngebuang botol itu, yang mana botol itu pun langsung disapu dengan ombak gitu loh. Ya udahlah, setelah itu Ismail ini siap-siap kan mau balik lagi. Tapi pas dia mau balik, tiba-tiba nih motornya itu berulah, yang mana stangnya itu nggak bisa dibelokin dan motornya itu pun berasa berat banget. Nah ini bener-bener aneh. Karena panik Ismail ini telepon Pak Po. Yang saat itu juga ya Pak Po pun itu langsung datang ngejemput Ismail. Yang mana setelah itu Ismail ini dibawa lagi tuh ke rumah Mbok Samirah. Sampai di sana ya, di hadapan Pak Kiai juga Mbok Samirah itu ketawa ngeledek mereka. Karena Mbok Samirah bilang 7 jin perewangan yang udah kalian buang tuh masih ada di situ. Pak Kiai ngelihat itu ya, itu langsung ngerasa ngeri dan putus asa dan pusing banget lah gitu yang ngadepinnya. Yang akhirnya Pak Kiai ini nyerah, itu nggak bisa lagi tuh bantu Pak Po. Yang mau gimana lagi kan, Pak Po akhirnya putus asa juga dan ikhlasin lah Pak Kiai itu buat nggak nanganin soal masalah ini lagi. Hari-hari dilewatkan Pak Po itu dengan putus asa ya, karena keadaan Mbok Samirah itu benar-benar nggak membaik sama sekali, bahkan makin buruk. Dan keadaan Ismail juga itu nggak membaik juga ya, sama aja. Yang akhirnya Pak Po ini tuh bener-bener kayak ngerasa putus asa loh dan merenung lah di rumah Mbok Samirah. Nah di sana ya dia tuh mikir gitu loh. Dia sambil ngeliat tubuhnya Mbok Samirah gitu ya. Itu orang yang udah melahirkan dia, orang yang udah membesarkan dia gitu. Yang akhirnya Pak Po ini tidur lah di kamarnya Mbok Samirah gitu loh. Tapi itu tidurnya nggak seranjang gitu ya, tapi beda ranjang tapi di dalam kamar. Itu Pak Po bener-bener sambil ngeliatin Mbok Samirah. Di situ Pak Po ini ketiduran lah dan tiba-tiba dia ini kebangun karena bajunya itu udah basah kuyup dan kasurnya juga itu udah basah karena air netes dari atap gitu. Yang saat itu juga hujannya itu memang lagi deras banget tuh. Tapi saat Pak Po keluar dari rumah Mbok Samirah, dia kaget dong, ternyata harinya itu cerah banget, langitnya itu cerah, nggak ada hujan sama sekali. Yang akhirnya ya, dia ini masuk lagi lah ke dalam. Tapi pas dia masuk, di dalam itu hujan. Dan ternyata ya, hujannya itu cuman di rumah Mbok Samirah aja. Pak Po ini bener-bener heran gitu ya, kenapa bisa kejadiannya tuh kayak gitu. Yang dia sendiri tuh nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Lagi bingung dengan keadaan kayak gitu ya, Pak Po ini tiba-tiba ngeliat sosok kodok setengah manusia. Tapi saat itu ya, karena Pak Po ini udah kesal banget, dia ini nggak takut lagi loh. Tapi dia ini langsung nanya tuh dengan makhluk itu, mau kamu apa? Kasihan ibuku. Maksud Pak Po ini dia pengen menyelamatkan Mbok Samirah gitu ya, ibunya Pak Po ini. Tapi sosok itu ngejawab kayak gini loh, kalau kamu kasihan dengan ibumu,
kasihlah Ismail untukku. Ya Pak Po nggak mau, tapi makhluk itu bener-bener menginginkan Ismail, karena ternyata ya Mbok Samirah itu udah menjanjikan kalau Ismail itu akan ngegantiin posisinya. Yang mana sampai sini ya, ini bener-bener masih buntu banget gitu. Pak Po ini nggak tahu itu harus apa ya, karena kejadiannya itu nggak ada perkembangan sama sekali. Mbok Samirah pun masih tetap kayak gitu, dan Ismail pun masih tetap kayak gitu tuh keadaannya. Lalu singkat cerita ya, nggak lama kemudian istrinya Pak Po ini itu tiba-tiba meninggal mendadak tanpa penyebab apapun gitu loh. Yang mana meninggalnya istri Pak Po ini itu buat warga desa itu geger gitu ya, karena mereka nganggapnya istri Pak Po meninggal kayaknya itu ada hubungannya dengan Mbok Samirah. Lalu nggak lama kemudian Pak Po juga itu meninggal, yang akhirnya ya keadaan Ismail itu bener-bener udah makin menyedihkan ya, karena nggak ada tuh yang ngerawat dia lagi. Yang mana saat itu tubuhnya Ismail itu makin kurus banget ya, keadaan psikisnya itu udah bener-bener hancur banget. Dan Ismail pun itu masih sering banget loh kerasukan, dan dia tidur itu bener-bener yang kayak aku jelasin itu tadi. Dan soal Mbok Samirah, itu Mbok Samirah masih belum meninggal juga, padahal Pak Po dan istri udah meninggal kan, tapi Mbok Samirah itu bener-bener keadaannya itu masih kayak gitu, bahkan makin parah sih, karena makin lama ya tubuh yang Mbok Samirah itu makin membusuk terus. Jadi karena kejadian itu ya, banyak warga desa itu yang ngerasa iba lah dengan keluarga mereka, dan kesel juga dengan Mbok Samirah, yang mereka nganggapnya ya, Mbok Samirah itu udah bener-bener menghilangkan banyak nyawa di desa mereka. Yang akhirnya ya dukun yang pernah ngebantu Pak Po itu juga ngerasa iba, yang akhirnya dukun ini tuh bener-bener marah banget gitu ya, yang dia masuk rumah Mbok Samirah itu masuk paksa untuk ngelawan Mbok Samirah. Tapi cuma dalam waktu singkat dukun itu pun langsung terpental dari rumah Mbok Samirah, dan karena itu juga ya dukun yang pernah ngebantu Pak Po ini juga yang akhirnya meninggal dunia. Jadi banyak banget nih yang udah meninggal dunia ya karena Mbok Samirah, tapi Mbok Samirah itu benar-benar masih hidup dengan keadaan kayak gitu. Jadi karena udah ada beberapa nyawa yang melayang karena Mbok Samirah, akhirnya ada nih satu laki-laki desa sana gitu ya, yang namanya Cek Bejo, yang mana dia ini bersumpah gitu, berjanji gitu ya, kalau Mbok Samirah mati katanya dia bakal potong kakinya. Ya mungkin Cek Bejo ini udah kesel gitu ya dengan Mbok Samirah yang gak mati-mati gitu loh, yang mana Mbok Samirah ini itu emang udah meresahkan desanya. Singkat cerita, 3 tahun kemudian akhirnya Mbok Samirah meninggal juga. Ya udahlah, setelah Mbok Samirah meninggal ya dan udah dikubur, itu warga desa banyak banget lah senang, karena mereka ngiranya masalah Mbok Samirah di desa mereka itu udah selesai, padahal belum. Dan soal Cek Bejo, dia kan pernah bersumpah dan pernah berjanji gitu kan. Nah setelah itu ya Cek Bejo ini tuh ngalamin kecelakaan di kerjanya, yang mengharuskan dia itu kakinya itu harus diamputasi loh, yang mana janjinya itu ditepatin. Itu serem banget sih. Soal kematian Mbok Samirah ya, yang katanya itu sampai sekarang itu masih menghantui masyarakat desa di sana loh. Bahkan ya, baru beberapa hari Mbok Samirah dikubur aja, itu udah ada kejadian tuh, yang mana tukang mie yang lewat nih, naas banget sih tukang mie ini. Jadi dia tuh lewat di kuburan Mbok Samirah, itu ngalamin suatu kejadian. Saat tukang mie itu ngelewatin kuburan itu, dia tuh sempat salam gitu ya, yang katanya Assalamualaikum ya ahli kubur. Dan tiba-tiba salamnya itu ada yang ngejawab sampai 2 dan 3 kali. Yang akhirnya dia cari kan, dia lihat lah gini sumber suaranya itu dari mana. Dan di situ ya dia ngelihat sosok Mbok Samirah yang ada di kuburan. Dan soal penampakan Mbok Samirah ya, itu masih sering terjadi gitu ya. Banyak warga yang ngalamin. Ya mungkin Mbok Samirah itu nggak tenang dikubur gitu ya, karena dia itu udah ikut aliran sesat, bersekutu dengan jin atau kayak gimana aku nggak ngerti lah. Tapi yang pasti ya Mbok Samirah itu sampai sekarang itu benar-benar masih menghantui warga desa di sana. Dan inilah cerita yang diceritakan dengan narasumber dari cerita ini, yang menurut aku ini ceritanya serem banget sih. Kalau aku ngebayangin aku jadi salah satu warga desa di sana dan aku jadi saksi mata, itu gila sih, itu serem banget beneran. Oke lah, semoga ceritanya bisa menghibur kalian semua, bisa jadi asupan kritik kita semua gitu ya. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizky Wadiono. Bye.